Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham TPA. Nah, teman-teman, kalau kita lihat untuk saham TPA, naiknya kemarin itu cukup lumayan. Kalau nggak salah sih nyentuh ke 5%, 6%. Tapi nggak sentuh teman-teman. Sempat ke 10.000 teman-teman untuk harganya. Kenapa saham TPA mengalami kenaikan? Ya mungkin kalau kita lihat sih mengalami kenaikan dari laba usahanya teman-teman. Nah, tapi bukan dari laba usaha TPA teman-teman, mungkin dari akuisisi dari sel kemarin teman-teman, dari anak usahanya juga. Ya kalau kita lihat kalau misalkan dari TPA aslinya seperti sih masih mengalami kerugian. Itulah kalau kita perhatikan di kuartal keduanya itu mengalami kenaikan sampai 21T. Besar banget teman-teman. Mengalahkan nama tuh saham Big Bang teman-teman. Untuk nama tuh laporan keuangannya teman-teman. Pagi ini baru di kuartal kedua teman-teman itu. Ya jadi ya kalau kita lihat sih untuk saham untuk TPA ini ya lumayan teman-temannya. Sahamnya Pak Joko Pangestu biasanya dia jelek, sekarang mengalami bagus dia teman-teman, apalagi untuk fundamentalnya itu. Nah, lalu kalau kita lihat teman-temannya nyata untuk saham TPA ketika laporan keuangannya tuh cukup lumayan bagus banget, naik ribuan persen, tapi enggak dia teman-teman untuk saham TPA ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman, padahal dia tuh laba bersih itu tinggi banget. Ya pastinya sih bandar tuh nggak ini ya teman, nggak ada yang masuk sepertinya. Maksudnya nggak masuk tuh ya mungkin terdapat info ya nggak tahu digoreng banget teman sampai PN ya. Pagi ya kalau kita sih banyak sekali asing dan juga banyak retail teman. Berbeda seperti waktu lalu ketika pengumuman MCI seperti Blend dan juga PTU, cuan itu mengalami kenaikan. Ya memang wajar sih, karena ya kalau kita perhatikan sih nggak terlalu banyak data teman, jadi langsung ngepom naik tinggi. Sedangkan ke TP ini nggak tahu juga teman itu. Ya kemarin kalau kita sih untuk di ini aja pas pengumuman MCI aja TP aja nggak kena ini juga teman, sentimennya hanya sedikit sih sentimennya itu. Apalagi anak usahanya seperti CD aja ketika dia muncul dan IPO malah nggak naik-naik dia teman, malah biasa saja teman kalau kita perhatikan. Apalagi nggak mencetak ATH. Ya kalau kita sih untuk ATH itu di 11.225 teman itu. Nah jadi kalau kita lihat teman-temannya volume transaksi kemarin itu cukup lumayan tinggi banget teman itu. Ya hanya nyentuh di 10.000 aja teman, nggak nyentuh ke 10.100 atau apalagi mau menyentuh Padahal kalau kita sih untuk IP kemarin itu dimainkan oleh Banda, ternyata enggak. Padahal kalau saya lihat sih tahunya enggak deh teman-teman itu. Nah jadi kalau kita sih ditutup di 9.600 naik 325 poin itu 3,5%. Oke kita lanjut. Nah kalau kita lihat sih pada saat open di 9.400 dari harga 9.275, ternyata opennya itu nggak terbesar banget teman-teman, hanya sekitar 2% lah teman-teman. Untuk high-nya adalah 10.000, low-nya di 9.400, artinya open sampai dengan low. Kalau kita lihat untuk volume transaksi mencapai 236.000 lot dengan value transaksi mencapai 228 miliar. Nah kalau kita lihat sih bid and offer-nya biasa saja teman-temannya. Nah kalau kita lihat untuk TPA ini untuk top value-nya jauh ya teman-temannya, 228. Kalau top volumenya juga jauh, apalagi top frekuensinya pasti masuk sih harusnya. Apa nih TPA nggak masuk dia tetap jauh sih itu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah teman-teman, artinya hanya pagi aja teman-temannya yang agak cukup rame, habis itu ya slow ke bawah sideways dia. Nah dan ditutup di 9.600 deh teman-teman, artinya ya nggak terlalu banyak juga sih nama tuh frekuensi transaksinya teman-teman itu, meskipun volume transaksi itu besar tuh pada saat pagi aja dia teman-teman itu. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Nah kalau kita sih pada awal tuh tekanan beli tuh kuat banget teman-teman, tapi pada saat penutupan tekanan jual tuh kuat juga itu. Kalau kita lihat untuk value nya teman-temannya ini dia ternyata ada AK sama CC yang akumulasi. Nah yang jualan adalah XA sama ZP. ZP pada saat penutupan ternyata jualan teman-teman, dan juga XA teman-teman. Nah jadi kelihatan ini teman-temannya itu. Oke kita lanjut lagi untuk bakas samarinya. Kalau kita lihat teman-temannya untuk bakas samarinya ada AK, CC, AG, RX, CP. Apakah ada asing yang masuk? Nanti kita lihat. Lalu yang jualan adalah XA, ZP, XL, CD, LG, BB. Nah, coba kita lihat dulu teman-teman. Nah kalau kita lihat teman-temannya ternyata diakumulasi oleh asing ini teman-teman untuk saham untuk TPA ini. Ya kalau kita lihat sih untuk diakumulasi oleh asing ini sebanyak berapa ya? Diakumulasi oleh asing sebanyak 17 miliar teman-teman, cukup lumayan juga teman-temannya.
Ya kalau kita untuk bulanan untuk asing ini teman-temannya, nah dari Juli aja sudah diakumulasi sebanyak 256 miliar. Ya kalau kita lihat sih setiap bulan rata-rata sih asing akumulasi itu saya teman-temannya untuk saham untuk TPN nih teman-teman. Ya kalau kita rata-ratakan aja sampai setahun, ini paling banyak diakumulasi oleh asing teman-teman untuk saham TPN itu. Nah jadi kalau kita lihat teman-temannya untuk mopelnya untuk ininya buy-nya jadinya untuk TPIA mana dia jauh ya teman-teman ya posisinya ya, tapi tetap diakumulasi sih, tapi buy juga diakumulasi oleh asing teman-teman ya. Yang paling tinggi kalau kita lihat sih PTLO teman-temannya itu. Nah jadi ya kalau kita perhatikan sih untuk saham untuk TP ini ya diakumulasi oleh asing teman-teman itu, jadi cukup menarik ya. Kita lihat aja nama tuh laporan keuangannya aja cukup menarik, dia naik aja ribuan persen, dan juga ya diakumulasi oleh asing. Retail mulai kuat teman-teman, tapi nggak ada Banda MG teman-temannya mainnya. Biasa sih yang angkat tuh ya Banda MG yang kuat banget teman-teman biasanya itu. Ini nggak ada pantasan sih, nggak nama tuh naik seperti saham pada waktu pengumuman MSCI kemarin teman-teman itu. Nah jadi kamu teman-teman gimana untuk saham TP ini? Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham TP ini. Jadi kamu teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.